Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firina Foroziknia, nomor absen 34. Saya dari kelas 12 bahasa. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang bab 2 mata pelajaran Akidah Akhlak, yakni kunci kerukunan. Kunci-kunci kerukunan. Kita tinggal di Indonesia memiliki banyak sekali keragaman budaya, keyakinan, warna kulit, dan lain-lain. Dan kita sebagai umat Islam dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjaga kerukunan tersebut agar keragaman tersebut bisa utuh dan masyarakat bisa hidup dengan tentram. Ada beberapa cara agar kita bisa menjaga kerukunan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, dengan selalu bersikap tasamu. Yang kedua, bersikap musawah. Yang ketiga, bersikap tawasud. Dan yang keempat, bersikap uhwah. Sini kita akan menjelaskan satu persatu dari keempat kunci-kunci tersebut. Yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang tasamu. Menurut bahasa, tasamu berasal dari kata samaha yang artinya tenggang rasa atau toleransi. Tasamu dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dan jika menurut istilah, sikap terpuji yang menggambarkan saling menghormati, menghargai perbedaan sesama sesuai dengan batasan ajaran agama Islam, atau biasa kita menyebutnya dengan kata toleransi. Berarti tasamu adalah toleransi. Toleransi dalam agama Islam. Konsep toleransi dalam Islam tidak terlalu terbelit-belit, cukup mengenali, terbuka, dan saling menghargai. Namun apabila hubungannya dengan keyakinan dan ritual, agama Islam tidak mengenal kata kompromi. Keyakinan umat Islam kepada Allah tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain. Begitu pula dengan ritualnya. Salah satu bukti ajaran Islam tentang tasamu atau toleransi adalah Allah melarang penganutnya mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun. Tanpa larangan tersebut, mungkin manusia akan saling memperolok jika berbeda keyakinan. Membiasakan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus selalu menghargai pendapat teman yang berbeda dengan kita. Yang kedua adalah tidak membeda-bedakan teman melalui warna kulit atau yang lainnya. Yang ketiga, menghargai orang yang berbeda keyakinan yang sedang beribadah. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang musawah. Menurut bahasa, musawah dari kata sawwa yang artinya meratakan, menyamaratakan, dan kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Dan apabila menurut istilah, musawah berarti sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Dalam kata lain, musawah artinya derajat yang sama. Musawah dalam Islam. Menurut Muhammad Ali Al-Hashimi dalam Manhaj Al-Islam fi Al-Adalah wa Al-Musawah ada beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip musawah dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama, persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Yang kedua, setiap manusia dalam derajatnya tidak ada pengistimewaan tertentu pada seseorang terhadap orang lain. Maksudnya adalah tanggung jawab yang sama. Yang ketiga, memelihara hak-hak non-muslim, diantaranya adalah memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama. Perilaku musawah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak membedakan laki-laki dan perempuan, mereka memiliki hak yang sama. Yang kedua, tidak membedakan kaya dan raya, kaya dan miskin. Yang ketiga, tidak memandang jabatan tinggi maupun jabatan yang rendah. Selanjutnya yang kita bahas adalah tawasud. Menurut bahasa, tawasud berasal dari kata wasato artinya tengah atau pertengahan. Dalam bahasa artinya moderat. Dan jika menurut istilah,
Tawasud merupakan sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan yang tengah. Tawasud dalam Islam. Islam menyatakan bahwa umat Islam merupakan umat yang tengah-tengah, yaitu dalam menyelesaikan sesuatu dengan tanpa kesondongan ke kanan ataupun ke kiri. Tawasud terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. Dimensi akidah. Dalam dimensi akidah ada setidaknya 2 persoalan, yaitu ketuhanan antara ateisme dan politeisme, manusia di antara jabar dan ikhtiar. Yang kedua, dimensi akhlak. Salah satu persoalan dalam akhlak tasawuf ialah peribadatan antara syariat dan hakikat. Yang ketiga, dimensi syariat. Persoalan yang muncul pada dimensi syariat adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif. Sikap tawasud dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Yang kedua, menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Yang ketiga, memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, yakni sikap ukhuwah. Jika menurut bahasa, ukhuwah berasal dari kata ahun berarti saudara. Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Dan jika menurut istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Ukhuwah dalam Islam. Secara ringkas, persaudaraan menurut Quraisy Shihab bukan hanya dilihat dari keturunan, akan tetapi juga kesamaan suku, bangsa, agama, dan tanah air. Agar terciptanya keharmonisan hubungan manusia, beliau membagi ukhuwah dalam 4 macam, yaitu yang pertama ukhuwah fi al-ubudiyah, yang kedua ukhuwah fi al-insaniyah atau basyariyah, yang ketiga ukhuwah fi an-nasab fi al-wataniyah, dan yang keempat ukhuwah fi ad-din al-islamiyah. Selanjutnya, yakni perilaku ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sikap ukhuwah dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap ukhuwah sebagai contoh sikap ukhuwah dalam Islam, yaitu peristiwa ketika Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor agar saling tolong-menolong antara saudara dan menjalin persatuan umat Islam, serta menjadi pondasi dasar pembangun negara. Adapun untuk mencapainya nikmatnya persaudaraan baik sesama manusia, bangsa, ataupun agama. Ada beberapa proses terbentuknya persaudaraan ini, yaitu yang pertama melaksanakan saling mengenal atau disebut dengan ta'aruf. Yang kedua melakukan proses saling memahami atau disebut tafahum. Bersikap saling tolong-menolong atau disebut ta'awun. Yang keempat bersatu atau disebut dengan ta'aluf. Dan yang kelima melaksanakan proses saling menjaga atau takaluf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.